Dan pemirsa, demikianlah imbauan yang diberikan oleh Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 kepada masyarakat untuk tetap mematuhi protokol kesehatan agar kita dapat terhindar dari virus corona. Dan pemirsa, kita akan langsung menuju ke gedung BNPB Jakarta untuk mengikuti konferensi pers terkait dengan penanganan terbaru COVID-19. Aman dari COVID-19 ini yang harus kita lakukan. Sampai saat ini para ahli masih belum menemukan vaksin yang bisa kita berikan agar kita memiliki kekebalan buatan. Oleh karena itu, karena proses ini masih berjalan, maka kita tidak bisa hanya diam saja, kemudian hanya menunggu, namun kita tetap harus melakukan upaya. Ini juga dilakukan oleh semua penduduk di semua negara yang terdampak COVID-19. Oleh karena itu, saudara-saudara sekalian, mari kita pahami kembali bahwa COVID-19 ini penyakit menular yang bisa menular dari orang yang membawa virusnya kepada orang lain yang rentan untuk tertular. Ini yang harus kita pahami. Oleh karena itu, upaya untuk aman adalah mencegah, jangan sampai tertular. Di samping secara bersama-sama kita akan mencari sumber penularnya dan kemudian melakukan isolasi, memberikan rawatan yang terbaik sehingga bisa sembuh dan di dalam tubuhnya tidak ada lagi virus yang bisa ditularkan ke orang lain. Virus ini ada di dinding saluran pernafasan. Karena ini termasuk kelompok penyakit infeksi saluran pernafasan. Virus ini akan berada di selaput lendir dari dinding pernafasan, mulai dari rongga hidung, rongga mulut, dan seterusnya sampai ke paru-paru. Oleh karena itu akan mudah lepas dan kemudian menyebar ke sekitar pada saat orang yang sakit ini batuk, pada saat orang yang sakit ini bersin, atau pada saat orang yang sakit ini berbicara. Akan menyebar ke sekitarnya dengan radius kurang lebih sekitar 1 meter. Oleh karena itu menjaga jarak dari siapapun pada jarak lebih dari 1 meter, ini adalah langkah yang terbaik agar kita bisa terhindar dari penularan langsung. Namun bukan berarti bahwa hanya menjaga jarak menjadi satu-satunya cara. Kita harus melindungi diri kita juga dengan cara menggunakan masker. Kita tidak pernah tahu siapa di luar, orang di luar yang membawa virus ini. Karena dari catatan data kita bisa melihat bahwa hampir 80% mungkin kita menemukan kasus positif pada orang-orang yang tanpa gejala sama sekali. Dia tidak menyadari bahwa dirinya membawa penyakit. Dan kita juga tidak menyadari bahwa orang tersebut berpenyakit. Inilah sebabnya kenapa menjaga jarak menjadi sesuatu yang penting, menggunakan masker menjadi sesuatu yang penting. Apabila kemudian ini bisa dipahami dan dilaksanakan oleh semua warga, maka kita tahu pasti tidak mungkin terjadi kerumunan karena semuanya berusaha untuk menjaga jarak. Sehingga kemudian semuanya akan bisa menjadi lebih tertib karena masing-masing berusaha untuk saling melindungi. Kemudian kita juga harus berupaya untuk menghindari penularan cara tidak langsung, yaitu melalui droplet yang mencemari barang-barang yang ada di sekitar yang digunakan secara umum. Misalnya di pegangan pintu, di meja, atau di tombol lift pada bangunan yang menggunakan fasilitas lift, atau di pegangan tangga pada saat kita menempati suatu daerah dengan tangga, fasilitas tangga. Bisa saja kemudian kita tidak sengaja memegangnya. Apabila kemudian kita tidak rajin mencuci tangan dengan menggunakan sabun dan air yang mengalir, maka akan terjadi pemindahan virus ini ke tangan kita. Ya pasti akibatnya kalau kemudian kita menyentuh mulut, menyentuh mata, menyentuh hidung tanpa cuci tangan, maka akan terjadi transfer dari virus ini ke diri kita. Saudara-saudara,
Oleh karena itu, menjaga jarak, menggunakan masker, dan rajin mencuci tangan haruslah menjadi norma baru yang harus mewarnai kehidupan kita sehari-hari. Haruslah menjadi kebiasaan baru yang mewarnai kehidupan kita sehari-hari jika kita ingin aman tidak tertular COVID-19. Pembiasaan ini harus dilaksanakan dengan edukasi yang terus-menerus. Oleh karena itu, basis keluarga akan menjadi faktor yang sangat menentukan keberhasilan ini. Apabila di setiap keluarga tertanam kebiasaan-kebiasaan baru untuk semua anggota keluarganya, kebiasaan untuk kemudian memakai masker, kebiasaan untuk menjaga jarak, kebiasaan untuk mencuci tangan, ini sudah tertanam dengan baik, maka kita akan meyakini bahwa pengendalian terhadap sebaran COVID-19 ini akan lebih efektif untuk kita laksanakan. Kita melakukan ini bukan karena dianjurkan pemerintah. Kita melakukan ini bukan karena diperintahkan oleh institusi, oleh tempat kerja kita. Tapi kita melakukan karena sepenuhnya adalah kesadaran kita karena kita ingin aman dari COVID-19. Ini yang akan kita bangun secara bertahap dan terus-menerus. Inilah yang kemudian berkali-kali kita sebut sebagai peran serta saudara-saudara sekalian yang nyata di dalam pengendalian COVID-19. Inilah upaya kita untuk menghentikan penyebaran COVID-19 yang sampai saat ini masih terus terjadi. Saudara-saudara, pada hari ini kami juga akan menyampaikan kinerja data yang telah kita kumpulkan dari kemarin sampai dengan pukul 12.00 hari ini. Kita telah melakukan pemeriksaan spesimen sebanyak 11.924 spesimen, baik dengan menggunakan real-time PCR maupun dengan menggunakan tes cepat molekuler. Sehingga total yang sudah kita periksa sampai saat ini adalah 405.992 spesimen. Dari pemeriksaan ini kita dapatkan bahwa didapatkan kasus konfirmasi positif naik 672 sehingga totalnya menjadi 31.186 orang. Kalau kemudian kita rinci lebih detail lagi dari kasus konfirmasi COVID-19 ini, kita lihat DKI Jakarta hari ini melaporkan penambahan sebanyak 163 kasus baru. Namun juga pada hari ini dilaporkan 294 kasus sembuh. Kemudian Jawa Timur melaporkan hari ini ada penambahan 113 kasus. Kasus sembuh yang dilaporkan 48 kasus. Kemudian Sulawesi Selatan ada 64 kasus, Papua 59 kasus, dan Jawa Tengah 51 kasus. Dari keseluruhan provinsi ini kita lihat data per hari ini sudah ada 21 provinsi yang melaporkan kasus kurang dari 10, bahkan 8 diantaranya melaporkan tidak ada kasus sama sekali. Sebagai contoh, Kalimantan Tengah hari ini tidak melaporkan ada kasus baru, namun melaporkan ada 11 kasus yang sembuh. Kemudian kita lihat ada 10 provinsi yang kenaikannya di bawah 5, di antaranya adalah Sulawesi Tenggara hari ini melaporkan 2 kasus baru positif, tapi ada 10 kasus yang sudah sembuh. Demikian juga Sulawesi Barat, Kepulauan Riau ada 1 kasus yang sembuh 5 orang. Inilah yang kemudian kita yakini bahwa sebagian besar masyarakat kita telah memahami betul tentang hal-hal yang bisa dilakukan untuk mencegah terjadinya penularan COVID-19. Saudara-saudara, protokol kesehatan
dan kebiasaan untuk melakukan pencegahan ini adalah gambaran bahwa kita akan siap dengan tatanan hidup yang baru yang membiasakan kita hidup sehat dan aman dari COVID. Kasus sembuh total yang dilaporkan adalah hari ini kasus sembuh naik 591 orang sehingga totalnya menjadi 10.498 orang. Meninggal 50 orang sehingga totalnya menjadi 1.851 orang. 422 kabupaten kota telah terdampak di 34 provinsi dan kita masih melakukan pemantauan terhadap ODP sebanyak 40.370 orang dan PDP 14.197 orang. Saudara-saudara, kita harus meyakini betul bahwa upaya bersama tidak terputus untuk merubah perilaku kita agar mengikuti tatanan yang baru dengan kemudian mengedepankan protokol kesehatan. Inilah yang menjadi satu-satunya cara saat ini untuk melawan COVID-19. Saudara dapat mengikuti berbagai berita, berbagai imbauan, berbagai anjuran, berbagai rencana kerja pemerintah dari beberapa informasi yang telah kami sediakan di berbagai situs resmi kita. Baik di covid19.go.id ataupun melalui call center akun 119 extension 9, ada akun media sosial @lawancovid19, Halo Kemkes, dan banyak sekali aplikasi online dan layanan telemedicine yang lain. Saudara-saudara, fasilitas ini pun bisa digunakan untuk berkonsultasi di bidang kesehatan. Sehingga tidak perlu lagi untuk kepentingan konsultasi harus datang ke rumah sakit. Dan pemirsa, demikian informasi terbaru terkait dengan penanganan COVID-19 di seluruh Indonesia. Dan hari ini terjadi penambahan kasus sebanyak 672 positif corona, sehingga total 31.186 masyarakat terinfeksi virus corona. Dengan adanya angka penambahan kasus positif ini, maka masyarakat diimbau untuk lebih rutin menerapkan protokol kesehatan, serta membiasakan tatanan kehidupan baru seperti menggunakan masker ketika beraktivitas di luar, ataupun menjaga jarak dengan orang sekitar kita.